Oh itu sangat penting sekali. Jadi kalau sama sih itu saya juga nenek saya, ibu saya tuh selalu menekankan, emak saya tuh selalu bilang kamu anak perempuan itu harus sekolah setinggi-tingginya dan harus punya uang sendiri. Dulunya saya pikir orang kan kalau udah menikah nanti suaminya, karena ibu saya juga gitu kan, mas saya itu juga suaminya yang memberi dia nafkah gitu. Kenapa perempuan perlu punya kemandirian ekonomi? Karena kita pertama nggak tahu umur ya, nggak tahu umur. Kalau misalnya nih pernikahannya tuh baik-baik saja, oke, tapi bisa aja suaminya meninggal duluan atau nanti tiba-tiba suaminya kehilangan pekerjaan. Kemarin itu banyak sekali waktu pandemi misalnya ya, pasangan-pasangan muda yang dia nggak bekerja, suaminya di PHK karena PHK besar-besaran, sehingga mereka tuh kesulitan banget secara ekonomi karena dia waktu menikah saya ini ya, banyak kan sekarang ditekankan lagi perempuan jangan bekerja, urus anak saja gitu. Nah, urus anak tuh harus bareng karena anak itu ya tanggung jawab bersama gitu, sehingga masing-masing juga masih tetap bisa bekerja. Kemudian yang kedua, ketika misalnya keluarga itu nggak baik-baik saja, dia harus berpisah misalnya. Kalau dia nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, bagaimana dia kemudian harus melanjutkan hidupnya atau ketika dia punya anak dan sebagainya. Sehingga itu menjadi sangat-sangat penting. Yang ketiga, kebutuhan perempuan dan kebutuhan laki-laki itu kadang-kadang berbeda. Sehingga misalnya kalau perempuan nggak punya penghasilan sendiri, dia menggunakan uang yang dari suaminya untuk membeli kebutuhannya, nanti suaminya akan bilang, kok uangnya cepat habis sih? Gitu. Kok dibeliin ini sih? Gitu kan, dia nggak paham gitu ya. Sehingga itu akan menjadi sumber konflik gitu dengan pasangannya. Atau kemudian dia kalaupun misalnya dia nggak berkeluarga juga ya, dia akan menggantungkan hidupnya pada siapa? Ketika misalnya orang tua misalnya sudah tidak ada lagi, terus dia selama ini didukung oleh orang tuanya kemudian tidak ada, dan dia kemudian dewasa menua, dan lalu kalaupun dia punya anak, misalnya anaknya juga susah hidupnya, kalau dia juga susah, itu akan menjadi beban anaknya sehingga anaknya tidak bisa. Jadi penting sekali perempuan memang untuk bisa mandiri gitu secara ekonomi, sehingga dia bisa mengembangkan seluruh potensi hidupnya, tidak menggantung. Kan kalau kita nggak punya uang itu, aduh saya ingin belajar ini, saya ingin melakukan ini, dia akan berpikir panjang. Aduh tapi setuju nggak ya nanti ada nggak yang bantu saya gini. Jadi dia tidak bisa mengembangkan potensi dia sebagai manusia, sebagai perempuan semaksimal mungkin. Keren sih Bu. Kayak memang sebagai perempuan, financial independence itu bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk lingkungan sekitar, supaya kita bisa menopang lingkungan dan kita juga nggak jadi beban untuk diri sendiri dan untuk orang lain gitu ya Bu ya. Aku mau nanya nih Bu terkait lifelong well-being. Ini menurutku salah satu yang menarik ya, karena kan isu kesehatan, selain kesehatan mental dan juga kayak kesehatan fisik itu kan sekarang lagi naik ya. Kayak sekarang banyak banget nih, saya tuh setiap minggu selalu ikut kelas yoga, kelas pilates, kayak gitu-gitu. Tapi hal yang biasanya dilakukan sama Bu Nani untuk menjaga kesehatan, mungkin kayak kebiasaan dari dulu atau kebiasaan yang baru-baru dilaksanakan di usia senja ini gitu, apa aja Bu? Kalau saya tuh dari dulu percaya banget ya, kesehatan tuh investasinya tuh jangka panjang. Jadi dia nggak bisa tuh sekarang tiba-tiba rajin bersepeda gitu ya. Itu harus lama banget, harus dari muda mulainya. Saya dari muda emang senang sekali karena saya senang sekali berolahraga ya. Karena tadi saya kan besar di daerah yang alam terbuka gitu, jadi apa harus jalan kaki, bermain di bawah sinar matahari itu. Jadi saya memang olahragaan banget gitu. Jadi saya senang berolahraga. Sekarang sampai tua ini saya bersepeda seminggu 2 kali. Sabtu Minggu itu saya pasti bersepeda untuk jaraknya cukup panjang lah, buat umur saya bisa sampai 70 kilo, 80 kilometer gitu. Terus setiap hari saya aerobik paling tidak 1 jam, kecuali misalnya saya berpuasa di hari Senin dan hari Kamis gitu, itu saya nggak berolahraga. Terus saya menerapkan pola hidup sehat dari sejak dulu. Kebetulan karena saya dulunya miskin ya, jadi saya tuh nggak suka makan daging misalnya kan.
makanan saya tuh ikan, sayur gitu, yang makanan yang murah-murah. Lalu saya juga nggak suka minum manis dari dulu, dari memang kecil gitu. Saya tuh nggak minum susu. Kalau itu nggak minum susu tuh jadinya ada ini juga deh kekurangannya ya, karena kekurangan kalsium kali. Jadi saya diuntungkan juga dari kondisi-kondisi yang itu, sehingga saya menerapkan pola hidup sehat sama tadi tidur dan bangun tuh. Saya bangunnya tuh sangat pagi, terus tidurnya di awal malam gitu. Wah iya ya. Kalau culture anak muda zaman sekarang ya, generasi saya tuh kan emang apa ya? Kalau orang Jawa tuh bilangnya jor-joran gitu Bu. Karena apa ya? Kayak kita tuh bangunnya sampai malam banget begadang. Apalagi kalau mahasiswa tuh kan biasanya skripsian, ya udahlah begadang aja sampai jam 2 sampai jam 3 gitu. Terus nanti bangunnya siang banget. Jadi enggak dapat matahari. Terus habis itu minumnya kan sekarang banyak banget yang manis-manis. Kayak macem-macem kan ya Bu ya. Saya tuh ngerasa banget sih, mama saya tuh sering kalau misalnya saya beli apa ya minuman manis, sama adik saya kita suka sembunyi-sembunyi GoFood gitu kalau lagi pulang berdua. Ntar mama saya ngeliatin minumnya tuh warnanya kan aneh-aneh Bu, warna ungu, warna pink gitu. Kayak mama saya gak pernah lihat minuman kayak gitu katanya waktu kecil. Jadi dia selalu bilang itu racun lah gimana. Tapi Iya, betul. tapi emang beda banget sih Bu lifestyle-nya. Mama saya tuh sering banget bilang kamu tuh jangan makan kayak gini. Kamu kalau bisa makan sayur aja, makan buah yang banyak. Itu manis-manisnya dari yang gitu-gitu aja, jangan dari yang aneh-aneh gitu. Terus mama saya tuh paling sering kalau saya udah mulai kayak tapi kan enak, terus kayak mama saya tapi kan mama pengen kamu umur panjang gitu. Iya, saya juga suka ngomel-ngomel juga tuh sama anak saya. Anak saya laki-laki semua. Mereka kan juga mereka olahraga segala macam, tapi makanannya tuh ya itu selalu ada aja gitu makanan-makanan yang menurut saya ini makanan nggak berguna kayaknya. Kalau saya kan minum jamu ya dari dulu, dan itu nenek saya tuh, karena nenek saya tukang jamu jadi harus minum jamu, itu wajib minum jamu, terus minum air putih, terus buah-buah. Jadi saya tuh pemakan buah yang luar biasa, terutama jeruk. Saya makan jeruk tuh bisa, saya duduk di hadapan jeruk berapa kilo pun saya bisa habis gitu dalam waktu yang, dan itu memang nggak boleh sih, cuma saking senengnya ya maksudnya. Nah, iya, kalau pola lifestyle itu menurut saya itu sangat mempengaruhi kesehatan. Kalau kita mau tadi ya well-being, lifelong well-being itu harus dari muda investasinya. Makanya kemudian intergeneration itu menjadi penting. Orang tua ngasih tahu ke anaknya, wah misalnya nih saya ada beberapa orang tua yang sangat saya agumi ya, misalnya Ibu Saparina Sadli. Ibu Saparina Sadli itu salah satu tokoh perempuan di Indonesia yang sekarang usianya tuh 96 kalau nggak salah. Dan dia tuh sehat banget, nggak pernah sakit, terus ingatannya masih tajam, dia masih bisa mengenal kita semua, dan dia tuh nggak ada pikunnya. Itu satu hal yang saya suka tanyakan, Bu Sap gimana sih bisa seperti dia? Dan healthy itu bukan hanya soal kesehatan fisiknya, yang dia juga secara mental tuh sangat sehat. Satu, dia bilang selalu positive thinking. Jadi selalu berpikir positif, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Nah itu yang saya latihkan betul ke diri saya. Misalnya saya nggak mau tuh ikut grup-grup yang isinya hoax melulu, kebencian, ya menebar kebencian, fitnah segala macam lah, itu memecah belah, informasi yang nggak benar disebar-sebar, itu saya nggak mau banget gitu. Saya kalau ada grup-grup WhatsApp yang begitu saya keluar aja. Terus tadi melihat segala sesuatu itu dari sudut-sudut pandang yang positif gitu, sehingga pikiran kita tuh nggak jadi negatif. Karena kita bisa ngerasain ya, kalau semakin tua nanti kamu bisa tahu deh, ketika kamu misalnya sakit hati itu langsung tuh kepala migrain, sakit perut, itu langsung ke fisik. Jadi itu harus bebas banget kita dari perasaan-perasaan seperti itu gitu. Wah iya sih, aku ngerasa banget sih kalau misalnya mentalnya lagi down, badan tuh juga ikut kayak wah nano banget. Kalau misalnya lagi stres, karena dulu ya zaman dulu waktu kuliah kalau lagi skripsian terus kayak kok nggak gol ya rasanya, itu tuh badannya ikut kayak jadi lethargic, nggak pengen keluar, nggak pengen kena matahari, terus nanti jadinya makin lemas, makin
pusing kayak gitu. Iya. Emang satu kesatuan gitu ya sepertinya. Banget. Jadi saya misalnya kenapa saya senang banget naik sepeda? Padahal naik sepeda itu kan emang resiko kebakar karena apalagi kalau naik sepedanya lama ya. Kayak saya tuh 4 jam kalau naik sepeda dari jam 5 sampai jam 9 gitu. Jam 5 subuh sampai jam 9 kan ada mengejar matahari yang pagi-pagi itu. Orang suka takut nanti kebakar. Itu saya mendefinisi soal kecantikan dan sebagainya gitu. Jadi tidak terpengaruh sama itu. Tapi dengan bersepeda itu saya suka kontemplasi ya. Makanya saya kalau bersepeda sendiri. Saya nggak ikut klub-klub gitu. Karena saya sambil bersepeda itu suka refleksi, pikir. Sehingga sambil saya buang-buang itu hal-hal yang negatif. Itu enak aja gitu jadinya. Semuanya tuh dilihat dari hal yang menyenangkannya, sudut pandangnya. Kalau saya tuh olahraga favoritnya itu ini Bu, namanya aeroboxing. Jadi saya tuh suka kalau dulu kan ada yang pernah bilang ke saya kayak kamu tuh butuh sesuatu untuk di channel gitu. Jadi kalau boxing gitu kan kayak ya kita bisa mukul sesuatu gitu kan. Jadi saya tuh inget banget waktu pertama kali diajak teman saya, udah kita ikut kelas ini aja gitu. Terus saya tuh kayak begitu pulang rasanya kayak enteng banget badan tuh. Jadi emang sepertinya harus menemukan sesuatu yang cocok sama kita supaya kita bisa tetap komit sama itu gitu ya. Terus yang paling terakhir dan menurutku paling interesting ya, apa kayak persepsi diri kita sendiri yang terus berubah. Tadi Ibu sempat ngomongin soal lifelong perception, apa ya kayak identity diri sendiri. Untuk Bu Nani kan apa ya, dari umur 0 sampai usia Bu Nani sekarang jelas apa ya kayak banyak waktu yang terlewat, banyak pengalaman yang dihadapi. Kayak Ibu ngerasa perubahan paling besar yang Ibu miliki ketika melihat diri Ibu sendiri itu apa Bu? Saya saya tuh yang paling ini ya, yang paling berpengaruh gitu. Saya tuh sebagai apa gitu. Nah, saya mendefinisikan diri saya tuh sebagai organizer kan selama ini, bahwa saya adalah orang yang mengorganisir, terus saya aktivis yang memperjuangkan sesuatu lah gitu, memperjuangkan sebuah nilai. Nah, itu menjadi identitas saya gitu. Kalau saya ditanya orang, kan dulu susah ya, saya tuh dari dulu kerjanya di LSM ya. Kalau ditanya orang tuh kerjanya apa sih, susah banget gitu. Dulu saya ingat kalau ngisi formulir anak saya tuh nggak ada profesi itu tuh apa gitu, kerja di LSM, aktivis itu. Tapi buat saya itu identitas politik saya gitu, yang dengan begitu saya punya posisi yang tegas apa yang saya perjuangkan. Lalu setelah dengan Ashoka saya mengenal satu narasi baru, yaitu change maker. Orang yang terus-menerus memperjuangkan perubahan gitu, change maker. Buat saya itu identitas yang menyenangkan gitu. Nah, hal lainnya satu hal yang saya hindari adalah berpikir tua. Saya udah selesai gitu. Jadi saya nggak mau tuh ada istilah selesai dalam profesi ya. Misalnya saya tahun 2020 itu saya harus menyerahkan tanggung jawab sebagai direktur Yayasan PK, direktur pelaksana pemberdayaan perempuan kepala keluarga itu kepada generasi yang baru. Karena saya sudah lama. Itu kan berat ya, karena PK itu saya yang mendirikan. Jadi saya merenungkan soal, orang selalu bilang post power syndrome. Jadi sindroma kekuasaan karena tidak lagi berkuasa. Saya nggak mau tuh. Bagaimana saya tidak terkena post power syndrome ini, walaupun sindroma itu ada gitu, rasa ketakutan, waduh nanti saya udah tidak jadi direktur lagi, seperti apa ya. Nah, ketika saya mengingat, wah saya kan jadi direktur itu karena itu instrumen aja gitu. Karena sebelum ada embel-embel saya direktur, saya memulai inisiatif itu. Sehingga apapun yang saya lakukan, membuat perubahan itu saya nggak mesti jadi direktur kan. Saya tetap ingin membuat perubahan. Karena itu saya tetap bisa bekerja gitu. Buat saya nggak ada istilah pensiun. Karena saya bukan bekerja untuk orang lain gitu. Saya bekerja untuk sebuah perubahan yang saya cita-citakan gitu. Karena itu ya
apakah salah satu organisasi yang di mana saya berkiprah. Tapi kemudian nih ada Ashoka, mungkin ada lagi, saya bikin lagi lembaga yang bisa saya kembangkan gitu, inisiatif. Yang paling penting itu kita mengidentifikasi diri kita apa, terus kita kita yang menentukan kita mau berhentinya di mana. Kalau saya bilang sama semua orang, saya bilang sama anak saya juga, sama teman-teman saya di kantor, ya saya bisa nih kategorinya pensiun turun jabatan gitu. Tapi sebagai organizer, sebagai aktivis, sebagai change maker, saya nggak akan pernah pergi gitu. Saya ada di sini, saya akan terus melakukan apa yang saya bisa. Saya akan terus melatih, saya akan terus ngomong kayak gini gitu sama kamu misalnya, sama Desiana. Terus ngomong sama apapun, menulis misalnya, menceritakan, berbagi. Lalu berkarya. Jadi itu yang paling penting, berkarya selama saya bisa gitu, sampai mungkin ya takdirnya misalnya udah berhenti nih, pulang kepada pemilik, ya itu selesainya kalau menurut saya gitu. Wah, aku sih sebagai anak muda ya, aku masih umur 25, saya tuh masih umur 25 Bu. Terus kayak kadang tuh saya juga mikir, sebenarnya tempat saya di dunia tuh apa sih, kayak purpose dan function itu kan sangat sulit ya, apalagi ketika umur 20-an, midlife crisis, pasti kan kayak emangnya aku pantas ya di sini, emangnya ini jalan hidupku ya, gimana kalau misalnya aku salah gitu. Nasehatnya ibu buat anak-anak seumuranku dan anak-anak muda di luar sana yang mungkin sekarang lagi galau nih sama identitas dirinya gitu, dan mungkin kayak ngerasa bahwa selama ini yang mereka geluti itu mungkin kurang cocok sama mereka gitu. Nasihat ibu buat anak-anak yang merasa seperti ini gimana Bu? Itu bukan nasihat ya, lebih sharing ya pengalaman saya. Saya merasa yang paling inti dari perjalanan hidup kita itu tadi ya, purpose. Kita tuh mau apa gitu. Nah, purpose ini harus berkaitan sama sebuah perubahan yang berdampak pada orang lain. Jadi harus ada impact. Karena misalnya nih, saya pengen kaya gitu. Terus kalau kamu udah kaya terus apa gitu? Emang kalau misalnya kamu tidur pun di atas uang, terus buat apa gitu kan? Baju pun misalnya mau punya 1000 baju bermerek, ketika misalnya itu siapa yang tahu juga gitu ya kita berada di mana. Akhirnya apa yang dilihat, yang akan menjadi bagian dari hidup kita adalah apa yang kita rasakan. Kita harus membangun apa sih kepuasan kita gitu. Apa yang menjadi kepuasan kita? Apakah ketika misalnya kita berbaju mewah, bermobil mewah, terus pamer-pamer di sosial media, saya punya mobil ini, terus apakah itu gitu yang menjadi kepuasan? Apakah ketika misalnya kita bisa menolong orang lain atau berbagi dengan orang lain, atau kita ketika membuat perubahan? Nah, itu dulu yang harus didefinisikan. Nah, berdasarkan pengalaman saya, kalau tujuan hidup kita adalah mengejar sukses dengan indikatornya materialistik, itu kita nggak akan menemukannya gitu. Karena dia nggak ada gitu. Itu tuh semua hal-hal yang sifatnya imajiner dan tidak terbatas. Jadi misalnya, wah saya dalam 5 tahun kerja saya harus punya mobil Alphard misalnya ya. Itu sudah dapat nih mobil Alphard. Udah selesai? Enggak kan? Nanti kita nambah lagi. Saya mau punya jet pribadi. Udah punya jet pribadi, nambah lagi. Makanya ada orang yang greedy gitu. Ada orang yang tamak. Dia tuh terus menerus dan dia nggak ngeliat orang lain gitu. Nah, yang harus kita latih dari muda adalah apakah kita enak nih ketika nih kita makan enak, terus ada orang nih di sebelah kita yang ngeliatin aja kepengen makanan itu. Gimana tuh perasaannya kita gitu? Atau misalnya nih kita naik mobil enak, terus ada orang yang susah jalan, ini mobil kita harganya sekian miliar gitu, sementara ada orang yang susah makannya sehari aja susah gitu, pakai kita enak. Jadi itu yang harus dilatih, kebahagiaan yang luar biasa yang saya rasakan ya ketika kita ngelihat orang lain yang secara langsung ataupun tidak langsung kita berkontribusi pada hidupnya, itu bahagia, itu seneng banget gitu. Misalnya saya ngerasakan banget kalau ketemu, saya selama ini nggak pernah membayangkan gitu saya tuh bekerja untuk ada impact kepada orang lain, sampai misalnya ada ketemu ibu, aduh bunda terima kasih ya, anak saya sekarang sudah bisa kesini sudah kuliah.
saya tuh nggak melakukan apa-apa kan. Saya tuh bekerja, yang pekerjaan saya itu kebetulan dia yang saya kerjakan itu membuat perubahan pada orang lain. Itu tuh nikmatnya tuh luar biasa gitu. Nikmatnya tuh melebihi mungkin dapat uang. Kalau uang banyak juga kita bingung mau diapain gitu. Saya dulu punya temen ya yang dia tuh kaya banget, uangnya tuh banyak banget. Gajinya tuh banyak banget. Pokoknya gaji saya tuh cuma kali 0,01% dari gajinya dia. Terus saya bilang kan, ih enaknya jadi kamu gajinya gede. Dia bilang gini, enggak sih Nan, karena aku juga bingung, dia bilang gitu kan. Aku juga nggak enak banget. Aku punya segitu banyaknya uang, terus orang di sekitarku tuh susah banget, dia bilang hidupnya, mau makan aja susah, ini aja susah. Jadi aku merasa bersalah, dia bilang gitu, punya gaji gede, padahal aku ya begitu-begitu aja gitu menurut dia. Sementara orang kerja keras banget tapi gajinya kecil. Terus aku bilang, wah kamu akan jadi orang hebat. Dan benar dia jadi orang hebat. Karena dia membagi gitu ya, membagi dan dia menghindar. Terus dia kemudian menekuni kerja-kerja karya-karya yang membantu orang lain, membuat perubahan. Dan buat saya itu memaknai hidup. Nah, buat orang muda dari sekarang coba bikin purpose-nya gitu. Purpose hidupmu apa? Dan yang ingin saya bagikan, kalau purpose hidupnya materialistik, itu imajiner, itu tidak akan ada habisnya, tidak akan selesai, dan kita tuh nggak akan pernah puas. Tapi kalau purpose kita adalah membuat sebuah perubahan, itu kita akan selain mungkin perubahan itu memberikan manfaat pada orang lain, itu juga membuat kita menjadi karakter-karakter yang luar biasa. Wah, seru banget sih. Menurut saya itu salah satu hal yang mungkin saya sebagai anak muda jarang kali ya Bu ngelihat hal-hal seperti itu. Dan mungkin gak akan pernah kebersit untuk nanya kalau misalnya gak akan ada forum-forum seperti ini. Jadi kita berterima kasih banyak banget ke Bu Nani udah mau memenuhi undangan kita hari ini dan ngobrol-ngobrol sama saya terkait insight dan juga terkait pengalaman Bu Nani berhubungan dengan New Longevity ini. Kalau misalnya dari kita itu aja sih Bu, kita seneng banget bisa ketemu sama Bu Nani hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Bu di kedepannya membahas lebih lanjut nih soal generational gap dan mungkin cara komunikasi yang cukup oke lah ya antara orang tua dan anak muda, supaya kayak ini kan ada apa ya, kayak jarak yang gede banget ya Bu antara kita sekarang. Kesenjangan ya. Iya, kesenjangan. Kayak saya tuh juga pingin gitu Bu nyambung sama Mbah Kakung dan Mbah Putri saya, nggak cuman kayak kalau datang tuh nggak cuman ditanyain udah makan, udah yeah. Gimana tadi perjalanan, saya tuh pingin gitu bisa nyambung gitu ke Mbah Putri, Mbah Kakung atau bahkan mama papa saya gitu. Jadi kayaknya forum-forum kayak ini harus sering-sering diadakan gitu Bu ya. Saya berterima kasih sekali nih Infit mengadakan perbincangan antar generasi, karena menurut saya di dalam pergerakan sosial ini yang jarang dilakukan, komunikasi antar generasi, karena kan biasanya masing-masing generasi mengklaim dia yang paling oke, yang paling hebat. Jadi ruang-ruang bertemu untuk berbincang dari hati ke hati, saling mendengarkan, lalu membuka diri, lalu mendekat ya, sama-sama mendekat gitu, itu akan memperkecil kesenjangan antar generasi yang menurut saya semakin lama semakin dalam gitu. Belum lagi itu antar generasi, belum lagi antar generasi di dalam kelas yang berbeda gitu. Itu lebih dalam lagi kan. Jadi saya mengapresiasi perbincangan ini dan juga mungkin anak-anak muda yang mendengarkan nenek-nenek ini. mendengarkan Nenda berbicara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya juga belajar banyak dari kamu, Des. Bagaimana perspektif orang muda ya. Iya. Wah, seru banget sih ngobrol hari ini. Saya bener-bener seneng banget bisa ketemu sama Bu Nani. Terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya. Sukses terus ya. Iya, dan terima kasih juga kepada pemirsa yang udah mau dengerin kita ngobrol-ngobrol hari ini. Ternyata Nenda dan orang muda tuh banyak ya yang nyambung. Kayaknya saya harus mulai sering-sering nih ngomong sama Mbah Putri saya. Siapa tahu nanti nyambung juga. Siapa tahu Mbah Putri saya ternyata juga bisa suka sama Star Wars. Gak tahu kan? Iya. Udah itu aja dari kita. Thank you so much for tuning in. See you di segmen kita bikin bahan berikutnya.
Dadah.